Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sholat sunnah memang tidak diwajibkan. Namun jika sholat sunnah ini ditinggalkan, kita bisa rugi besar. Sebab keutamaannya luar biasa dan Rasulullah mewasiatkan agar kita berupaya selalu melaksanakannya. Berikut ini 4 sholat sunnah yang rugi jika kita tinggalkan. 1. Sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang paling utama. Rasulullah SAW bersabda, sholat yang paling afdol setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat An-Nasai. Sholat sunnah yang juga sering disebut sholat malam atau qiyamul lail ini selalu Rasulullah kerjakan, sebab bagi beliau sholat ini wajib, sedangkan bagi umatnya sunnah muakkad. Sholat tahajud juga merupakan satu-satunya sholat sunnah yang Allah sebut dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asya ayyab'asaka rabbaka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud atau sebagian suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. 2. Sholat witir. Seperti halnya sholat tahajud, sholat witir juga senantiasa Rasulullah lakukan. Beliau juga mewasiatkan agar kita memelihara sholat dengan rakaat ganjil tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kalian tambahan sholat, maka peliharalah dia, yaitu sholat witir. Hadis riwayat Ahmad. Sholat witir merupakan salah satu dari 3 wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah untuk senantiasa dikerjakan dan jangan sampai ditinggalkan. 3. Sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar atau sholat qobliyah subuh hendaklah kita upayakan sekuat tenaga untuk kita amalkan. Keutamaannya yang luar biasa, sungguh membuat kita merugi jika meninggalkannya. 2 rakaat sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hadis riwayat Muslim. Di dalam praktiknya, Rasulullah senantiasa menjaga sholat sunnah ini bahkan melebihi sholat sunnah lainnya. 4. Sholat duha. Jika sholat tahajud dan sholat witir dikerjakan di malam hari dan sholat fajar dikerjakan setelah terbitnya fajar, sholat duha adalah sholat sunnah di pagi hari yang keutamaannya luar biasa. Karenanya Rasulullah mewasiatkan kepada Abu Hurairah agar selalu mengerjakannya. Kekasihku Muhammad SAW mewasiatkan kepadaku 3 perkara: puasa 3 hari setiap bulan, ayaumul bid, sholat duha 2 rakaat, dan sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat yang beriman, itulah 4 sholat sunnah yang rugi jika kita tidak melaksanakannya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ibadah wajib yang dikerjakan seorang muslim sebanyak 5 kali dalam sehari adalah sholat. Ya, sholat adalah ibadah yang wajib untuk dikerjakan seorang muslim. Karena dengan melaksanakan sholat, itu berarti kita taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Seperti yang kita ketahui, di zaman yang serba sibuk ini banyak sekali orang yang disibukkan oleh pekerjaannya sendiri dan urusan-urusan duniawi lainnya. Sehingga tidak jarang banyak muslim yang meninggalkan sholat demi menyelesaikan pekerjaan yang dia kerjakan, atau hal lain yang membuatnya lupa akan kewajibannya sebagai muslim, yaitu beribadah. Sholat merupakan tiang agama, sekaligus amal yang paling penting untuk kita agar dapat meraih surga di akhirat kelak. Oleh karena itu, adalah sebuah kerugian besar jika kita sampai meninggalkan sholat tersebut. Kerugian-kerugian akibat meninggalkan sholat antara lain: 1. Akan merugi di akhirat. Kelak, ketika kiamat sudah terjadi dan manusia-manusia telah dibangkitkan kembali, maka dimulailah perhitungan amal-amal yang kita peroleh ketika hidup di dunia. Dan amal ibadah yang akan pertama kali dihisab adalah sholat. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW,
amal ibadah yang pertama kali dihisab di akhirat adalah sholatnya. Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lihatlah apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah, maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amal lainnya seperti itu. Bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalnya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Itulah salah satu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sholat sekaligus menjadi peringatan bagi kita untuk tidak meninggalkan sholat. Karena sholat adalah salah satu amal ibadah sebagai kunci surga dan ibadah yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Untuk itu, jika tidak ingin merugi di akhirat, maka dirikanlah sholat dengan tepat waktu. Ajaklah anak, istri, keluarga, dan kerabat-kerabat dekat untuk melaksanakan sholat. Ingatkanlah mereka bahwa sholat adalah ibadah yang wajib untuk dilakukan, karena setiap muslim adalah wajib untuk saling mengingatkan. 2. Masuk ke dalam neraka Sakor. Salah satu kerugian meninggalkan sholat yaitu akan dimasukkan ke dalam neraka Sakor. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apa yang menyebabkan kamu sekalian masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Quran Surat Al-Mudatsir ayat 42-43. Kerugian ini akan menjadi penyesalan yang tidak berarti di akhirat. Ketika di dunia lebih mengutamakan kepentingan dunia daripada akhirat, maka inilah yang akan didapatkan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mengatakan bahwa barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Perjanjian antara kita dengan mereka orang-orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, berarti ia telah kafir. Hadis riwayat Tirmizi. 3. Tidak diselamatkan dan akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak memelihara sholat, maka ia tidak akan bercahaya, tidak mempunyai hujah atau alasan dan tidak akan diselamatkan. Di hari kiamat kelak, ia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja sama saja dengan mengerjakan dosa besar. Imam Ad-Dahabi menyatakan, orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya tergolong pelaku dosa besar. Sedangkan yang meninggalkannya satu kali saja sama dengan orang yang berbuat zina dan tindak kriminal pencurian. Meninggalkan seluruh sholat yang 5 waktu secara total termasuk dosa besar. Apabila hal tersebut dilakukan berulang kali, maka pelakunya dianggap telah melakukan dosa-dosa besar, kecuali jika orang tersebut bertaubat. Kemudian jika terus-menerus melakukannya, maka ia termasuk orang-orang yang merugi, celaka, dan berdosa. Sahabat yang beriman, untuk itu tidak ada alasan untuk kita meninggalkan sholat. Sesibuk apapun, kita wajib mendahulukan sholat ketika telah tiba waktunya sholat. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa memelihara sholat. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.